Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ini si anak mau keliling-keliling katanya. Bab 483 mengelola keluarga Y. Saat ini, ruang kelas menjadi sunyi. Seorang pria muda masuk, itu adalah Ye Yunfan. Dia melirik ke sekeliling dan melihat Ye Yan duduk di sana. Adapun Ye Yuntian di sebelahnya, dia tidak menganggapnya serius sama sekali. Ekspresi suram melintas di wajah Ye Yunfan, tapi kemudian berubah menjadi senyuman. Dia berjalan ke arah Ye Yan dan berkata dengan tenang, "Ye Yan, sekolah bisnis itu berbeda dengan kursus lanjutan. Ini sudah berlangsung cukup lama. Kamu harus berusaha semaksimal mungkin untuk mengikutinya. Kalau ada yang belum kamu ketahui, kamu bisa bertanya padaku. Lagi pula, aku tahu. Monitor kelas 1. Ye Yunfan masih terlihat sangat baik. Dia bisa disebut tinggi dan tampan, dan sekarang dia berperilaku seperti orang yang lembut dan sopan. Banyak wanita dari keluarga bangsawan di kelas memandangnya dengan hati merah di mata mereka. Masa depan mereka pada dasarnya adalah pernikahan. Namun alangkah baiknya jika pasangan nikahnya adalah pria seperti Ye Yunfan yang berasal dari keluarga kaya dan santun. Ye Yuntian mendengus marah, tapi dia masih menyusut di depan Ye Yunfan. Tapi Ye Yan sedikit meringkuk di sudut mulutnya dan tersenyum menghina. "Kamu menderita kerugian yang begitu besar di hadapanku kemarin, dan sekarang kamu masih bisa tertawa. Sulit bagimu." Senyuman di wajah Ye Yunfan tiba-tiba menegang. Dia mengertakkan gigi dan diam-diam mengutuk di dalam hatinya. Bajingan ini benar-benar sakit jiwa. Di depan banyak orang, dia benar-benar tidak peduli dengan wajah sesama anggota keluarga Ye. Tapi menurut Ye Yan, pada dasarnya seluruh Haicheng tahu tentang keluarga Ye. Jika Ye Yunfan benar-benar peduli dengan wajah keluarga Ye, dia tidak akan mengumumkan masalah ini ke publik, berharap semua orang tahu bahwa keluarga Ye sedang dalam kekacauan. Oleh karena itu, dia tidak pernah berpikir untuk menyelamatkan mukanya untuk Ye Yunfan. Hati Ye Yunfan mendidih karena amarah, namun sejak masuk TLS Business School ia selalu tampil sebagai image yang menarik dan sopan, demi menciptakan image yang baik untuk dirinya sendiri. Sehingga saat Ye Yunlan bersaing memperebutkan kekuasaan di masa depan untuk mendapatkan bantuan lebih lanjut. Oleh karena itu, meskipun dia dirampok oleh Ye Yan dan ingin membunuh seseorang, dia hanya bisa menarik napas dalam-dalam untuk menahan amarahnya. Kelas segera dimulai. Meskipun guru-guru yang datang tidak sekuat guru-guru yang mengikuti kursus penyegaran kemarin, namun apa yang mereka ajarkan sangat berharga, dan Ye Yan mendengarkan dengan sangat cermat. Ye Yuntian mau tidak mau mengirim pesan ke Ye Yunlan. "Kakak, saudara laki-laki kedua sangat tampan. Begitu dia datang, dia membuat orang-orang itu terdiam dan bahkan tidak memberikan wajah apapun kepada pria itu." Ye Yunfan, luar biasa. Setelah beberapa saat, pesan Ye Yunlan kembali. "Seharusnya sekarang waktunya kelas. Tapi kamu sedang bermain-main dengan ponselmu. Tunggu sampai aku memberimu pelajaran saat kamu kembali." Wajah Ye Yunfan membeku. Dia begitu bersemangat hingga dia lupa betapa ketatnya adiknya. Ye Yunfan meratap dalam hati, lalu ingin mengatakan sesuatu kepada Ye Yan untuk menghilangkan rasa sakitnya. Kemudian, dia melihat ponsel Ye Yan bergetar dan sebuah pesan terkirim.
Ye Yan mengangkat teleponnya dan mengkliknya. Bagaimana kamu mendengarkan kelas? Itu adalah informasi dari Ye Yunlan. Ye Yan menggerakkan jarinya. Sangat bagus dan banyak manfaatnya. Setelah beberapa saat, pesan Ye Yunlan kembali. Itu bagus, dengarkan. Ye Yunfan di samping merasa sangat sedih dan marah. Mengapa? Kenapa dia dikritik saat mengirim pesan? Tapi kakak Kelan berinisiatif mengirim pesan ke kakak keduanya. Ini tidak adil. Anak laki-laki itu sekali lagi merasakan kedengkian dunia. Markas besar grup YIP saat ini, sebuah gedung yang sangat tinggi dibangun seluruhnya atas biaya keluarga Ye sendiri, berfungsi sebagai jantung dari seluruh kelompok keluarga Ye. Di lantai atas, dinding tirai kaca yang sepenuhnya transparan dapat dengan mudah menghadap ke sebagian besar kota laut. Kaca khusus yang mahal memastikan matahari dapat bersinar tanpa membuatnya terlihat panas. Ye Yunlan mengenakan setelan wanita berkulit putih, duduk di kursi putar kulit besar, menghadap dinding tirai bagian dalam dan luar, dengan kaki bersilang. Di belakangnya, seorang asisten dengan serius melaporkan jadwal kerja hari ini. Malam harinya, saya akan bertemu dengan Tuan Li dari Anling Heavy Industry untuk membahas investasi sekunder Ye di Anling Heavy Industry. Setelah asisten mengatakan hal terakhir, dia menutup buku di tangannya. Tuan Ye, ini pengaturan hari ini, bagaimana menurut Anda? Setelah dia bertanya, dia tidak mendapat jawaban untuk waktu yang lama. Asisten itu mendongak diam-diam, hanya untuk menemukan bahwa Tuan Ye yang selalu kuat sedang memegang ponsel dan melihat layar dengan senyum tipis di bibirnya. Asisten itu terkejut dan segera membenamkan kepalanya. Astaga, Tuan Ye benar-benar menunjukkan senyuman lembut di tempat kerja. Terlalu menakutkan. Tidak akan ada gempa besar dalam waktu dekat. Semua orang di keluarga Ye tahu bahwa meskipun wanita tertua mereka bukanlah pemimpin yang tegas, dia tidak sebanding dengan kelembutan. Ye Yunlan tidak tersenyum ketika dia sedang bekerja, tapi senyuman seperti itu bisa berupa cibiran marah, senyuman setuju, atau ejekan yang menghina. Asisten itu belum pernah melihat yang seperti ini. Senyuman tipis dengan sedikit kelembutan. Kalau ada yang tidak beres, pasti ada monsternya. Gadis kecil itu bahkan mulai bertanya-tanya apakah dia telah melakukan kesalahan. Saat ini, Ye Yunlan menyimpan ponselnya. Asisten juga dengan cepat mengumpulkan emosinya dan bersorak. Batalkan pengaturan malam dan pesankan tempat untukku di Yun Hai Hui, perintah Ye Yunlan dengan tenang. Oke, asisten itu setuju tanpa sadar pada awalnya, lalu tiba-tiba berkata dengan terkejut. Ye Yunlan sedikit mengernyit, apakah kamu keberatan? Asisten itu dengan cepat menggelengkan kepalanya, Tidak, ayo kita lakukan sekarang. Ye Yunlan mengangguk puas. Asisten meninggalkan kantor dengan ekspresi terkejut di wajahnya. Astaga, wanita tertua justru berinisiatif untuk membatalkan jadwal kerjanya suatu hari nanti. Terlebih lagi, pergi makan malam bersama orang lain. Dia merasa pandangannya hancur. Tapi Ye Yunlan tidak merasa ada yang salah dengan dirinya. Dia hanya menggerakkan jarinya dan mengirim pesan pada Ye Yan. Aku akan menjemputmu malam ini dan kita akan makan malam bersama. Sebuah kelas berlalu dengan cepat. Ye Yuntian berbaring di atas meja dengan ekspresi putus asa di wajahnya.
ini terlalu sulit. Mengapa saya harus datang untuk mempelajari ini? Ye Yan berkata dengan tenang, karena mulai sekarang kamu akan membantu adikmu mengurus keluarga Ye. Dia mengatakan ini tanpa bisa mengontrol volumenya. Oleh karena itu, orang lain dengan sendirinya dapat mendengarnya. Beberapa orang menunjukkan ekspresi mengejek. Dia juga mengelola keluarga Ye. Di bawah kepemimpinan Tuan Ye, keluarga Ye benar-benar menjadi keluarga pertama di Haicheng hanya dalam beberapa tahun. Untuk menjadi manajer dalam keluarga seperti itu, kemampuan adalah hal kedua, tetapi latar belakang keluarga harus baik. Tapi dari dua orang ini, yang satu adalah anak pinggiran dari keluarga Ye yang masuk ke kelas 1 melalui nepotisme dari jarak yang tidak diketahui, dan yang lainnya hanyalah anak haram. Kedua orang ini benar-benar berani berbicara dengan berani tentang mengelola keluarga Ye. Konyol, bab 484 ada yang ingin kutanyakan padamu. Mata Ye Yuntian juga meredup, apalagi saat merasakan tatapan orang-orang di sekitarnya. Wajahnya menjadi pucat sesaat. Tapi Ye Yuntian masih memaksakan senyum dan berkata, "Hei, ini semua tidak masuk akal. Kakak kedua, tolong berhenti menggodaku." Dia bukan Ye Yunlan. Dia secara resmi diadopsi oleh Tuan Ye, dan dia dibenarkan. Status Ye Yuntian sendiri terlalu rendah. Bahkan jika Ye Yunlan berniat untuk dipromosikan, dia akan menghadapi perlawanan besar. Pada akhirnya, jika dia bisa mendapatkan manajer tingkat menengah dengan kekuatan nyata, itu cukup bagus. Ye Yan tentu saja bisa melihat reaksi orang-orang di sekitarnya. Dia tahu betul apa yang dipikirkan orang-orang ini. Sebuah cibiran muncul di sudut mulutnya. "Kakak kedua, jangan membicarakan hal-hal ini. Saya sangat puas mendapat kesempatan belajar di TLS Business School." Ye Yuntian berkata sambil tersenyum masam. Nada bicara Ye Yan terdengar tenang. Kalau ada sesuatu yang tidak bisa dikatakan, siapa yang bisa mengatakannya dengan tepat? Ye Yuntian terdiam sejenak. Sebagai seorang anak laki-laki, mengapa dia tidak ingin menonjol dan menjanjikan? Tapi statusnya di keluarga Ye terlalu rendah. Bahkan dengan hubungan Ye Yunlan orang lain tidak berani menindasnya, tapi terlalu sulit untuk benar-benar memegang posisi tinggi. Dia tersenyum pahit dan hendak mengatakan sesuatu. Sebuah suara dengan nada menghina dan mencibir terdengar. TLS Business School adalah tempat bagi anak-anak dari keluarga kaya untuk melanjutkan studinya, bukan tempat bagi sebagian orang untuk melamun. Beberapa orang harus lebih memahami identitas mereka sendiri. Ye Yan sedikit menyipitkan matanya dan mendongak. Orang yang berbicara tidak lain adalah Lu Yuanwu. Ye Yunfan tampak seperti sedang membaca buku. Namun cibiran di bibirnya tidak luput dari pandangan Ye Yan. Ekspresi Ye Yuntian berubah. "Kakak keduaku yang bernama Lu sedang mengobrol denganku. Ada apa denganmu?" Lu Yuanwu tampak menghina. "Saya tidak tahan dengan omong kosong beberapa orang yang tidak tahu malu." Ye Yuntian mengertakkan gigi. Saat ini, Ye Yan terkekeh. "Sebaiknya kamu menjaga dirimu sendiri. Penyakitmu tidak jelas." Lu Yuanwu berkata dengan wajah dingin. "Beraninya kamu mengutukku?" Senyuman Ye Yan agak dingin. "Terkutuklah kamu. Bukankah akhir-akhir ini kamu sering sakit kepala dan kadang-kadang merasa pusing?" Lu Yuanwu tercengang. Dia memang mengalami masalah ini.
dan masalah ini semakin parah akhir-akhir ini. Tapi dia tidak peduli. Dia hanya mengira itu disebabkan oleh terlalu banyak minum dan terlalu banyak stres dalam beberapa hari terakhir. Namun, melihat senyum penuh arti di wajah Ye Yan, Lu Yuanwu tidak bisa menahan gemetar di dalam hatinya. Bagaimana kamu tahu bahwa kamu sedang menyelidikiku? Dia berkata dengan tatapan tegas untuk mengatasi kepanikan yang tidak dapat dijelaskan di dalam hatinya. Ye Yan hanya berkata dengan enteng, "Pergilah ke rumah sakit. Kalau kamu pergi ke sana lebih awal, kamu mungkin bisa menyelamatkan nyawamu." Lu Yuanwu sangat ketakutan dengan apa yang dia katakan. "Sialan, kamu gila?" Dia mengumpat dan duduk dengan ekspresi jelek. "Ada beberapa hal yang saya khawatir orang lain akan tunjukkan." Awalnya, Lu Yuanwu sama sekali tidak peduli dengan gejala ini. Namun ketika Ye Yan mengatakan hal ini, meskipun hatinya sangat menghina, dia mengira itu hanyalah anak haram yang berbicara omong kosong. "Tapi saya masih merasa sedikit khawatir." Kegelisahan ini membuat Lu Yuanwu semakin takut saat memikirkannya, dan kepalanya mulai sedikit sakit lagi. Dia tidak berniat mengikuti instruksi Ye Yunfan dan menimbulkan masalah bagi Ye Yuntian. Ye Yuntian sudah siap bertarung dengan Lu Yuanwu, tapi dia tidak menyangka Ye Yan akan membuat pria itu duduk lesu hanya setelah beberapa patah kata. "Kakak kedua, kamu sangat kuat, kamu bahkan bisa membungkam orang ini." Ye Yan meliriknya, "Semua yang kukatakan itu benar." Ye Yuntian tercengang, dia sebenarnya tidak merasa kalau Ye Yan benar-benar melihat sesuatu. Lagi pula, meskipun Anda seorang dokter, Anda tidak dapat melihat penyakit orang lain hanya dengan melihatnya. Tapi karena Ye Yan mengatakan ini, Ye Yuntian mendengarkan dengan serius tanpa ada niat untuk bertanya. Di sisi lain, mata Ye Yunfan sedikit dingin. Dia menatap Lu Yuanwu dengan muram dan mengutuk dalam pikirannya. "Sayang sekali. Pantas saja anak haram keluarga Anda memaksanya kehilangan identitasnya sebagai ahli waris. Tapi dia tidak punya ide bagus. Lagi pula, dia harus memperhatikan citranya di sekolah bisnis. Ini berbeda dengan kelas pelatihan lanjutan. Orang-orang di kelas pelatihan pada dasarnya tahu segalanya, tidak perlu berpura-pura, dan tidak ada yang akan menyebarkan apapun secara pribadi. Ini semua adalah aturan tak terucapkan di kalangan keluarga kaya. Namun berbeda dengan di sekolah bisnis, meski tidak secanggih kelas pelatihan lanjutan, beritanya menyebar dengan sangat cepat. Jika Anda lalai dalam hal apapun, citra baik yang Anda ciptakan akan hancur. Oleh karena itu, bahkan jika Ye Yunfan mengertakkan giginya dengan kebencian, dia hanya bisa menahannya. Kelas hari ini telah usai. Ye Yan dan Ye Yuntian keluar dari kelas. Beberapa orang di sekitarnya sedang mendiskusikan gulat Ye Yunyao di pagi hari. Kejadian ini telah menyebar ke seluruh sekolah bisnis dan menjadi topik terhangat. Alasan utamanya adalah identitas dan penampilan Ye Yunyao cukup bagus, dan dia masih populer di kalangan sebagian orang di sekolah bisnis. Sekarang karena ada keburukan yang begitu besar, kuncinya adalah hal itu masih tidak bisa dijelaskan, dan semua orang penasaran. Forum sekolah penuh dengan spekulasi, dan ada banyak alasan yang aneh. Cih, wanita ini bukan orang baik. Dia selalu menentang Sister Lan.
Aku tidak tahu siapa yang membantu Sister Lan mengalami bau mulut. Aku benar-benar harus berterima kasih padanya. Ye Yan tersenyum dan tidak berkata apa-apa. Keduanya berjalan menuju gerbang sekolah, di mana sebuah Ferrari merah sudah diparkir. Seorang wanita cantik mengenakan gaun bohemian dan kacamata hitam sedang bersandar di depan mobil dengan tangan terlipat, menunggu mereka. Para wanita muda dari keluarga bangsawan sekitar tidak melihatnya. Ekspresi mereka sedikit berubah. Mereka mengangguk dengan hormat untuk menyapa, dan kemudian pergi dengan cepat. Orang yang datang secara alami adalah Ye Yunlan. Melihatnya keluar, bibir merah cerah Ye Yunlan sedikit melengkung, dan dia mengulurkan tangan dan melepas kacamatanya. Bagaimana rasanya kembali ke kampus lagi? Ye Yan tersenyum, bagus sekali. Ye Yunlan juga terkekeh. Selama kamu menyukainya, jangan terlalu gugup, bersikaplah santai saja di sini. Jika ada yang berani membuat masalah untukmu, katakan saja padaku. Sebelum Ye Yan dapat berbicara, Ye Yuntian di sampingnya tidak bisa menahan diri untuk berkata, "Saudari Lan, tolong berhenti bercanda. Siapa yang bisa menimbulkan masalah bagi saudara laki-lakiku yang kedua? Kamu tidak tahu, kakak keduaku memberi pelajaran pada Ye Yunfan dan Lu Yuanwu hari ini. Itu sangat memuaskan." Ye Yunlan meliriknya. Senang, kamu tetap harus belajar. Sekarang jika aku menemukan kamu bermain-main dengan ponselmu di kelas, mari kita lihat bagaimana aku menghadapimu. Ye Yuntian segera menyusut. Ye Yunlan menggelengkan kepalanya, lalu menatap Ye Yan dan merenung sejenak. Saudaraku, aku punya sesuatu yang aku tidak tahu, apakah kamu bisa membantuku, katanya. Ye Yan mengangkat alisnya. Tentu saja nyaman, katakan saja. Bersambung.